Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Konsumsi. A. Pengertian teori konsumsi. Kata konsumsi berasal dari bahasa Belanda, yakni konsumti, atau dalam bahasa Inggris disebut consumption. Adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu barang, baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Sedangkan menurut Samuelson, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility atau nilai guna barang dan jasa. Di sini John Maynard Keynes mengemukakan suatu teori konsumsi yang disebut teori pendapatan absolut tentang konsumsi atau lebih dikenal dengan hipotesis pendapat absolut. Apabila pendapatan mengalami kenaikan, maka konsumsi juga akan mengalami kenaikan, tetapi dengan jumlah yang kecil. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata akan semakin kecil apabila tingkat pendapatan naik, dan namun rata-rata akan semakin besar apabila pendapatan naik. Sementara konsumen adalah setiap orang yang memakai suatu barang atau jasa yang tersedia di tengah-tengah masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, atau orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan barang atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumsi adalah satu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. B. Fungsi ekonomi 1. Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu berdasarkan sifatnya, maka dibedakan menjadi dua macam, yakni jasmani dan rohani. Pemenuhan terhadap kedua hal ini akan membuat manusia menjadi sejahtera dan merasa nyaman dalam menjalani hidup. 2. Kesejahteraan dan kebahagiaan. Ekonomi kebahagiaan menyoroti variabel kebahagiaan sebagai tujuan utama manusia. Ekonomi kebahagiaan ini juga mengkombinasikan teknik para ekonom dan psikolog dalam mempelajari kesejahteraan. Ekonomi kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara, maqasid al-syariah. 3. Daya tarik. Daya tarik, misalkan dari kemasan, bisa menentukan daya tarik konsumen terhadap sebuah produk. Maka dari itu, fungsi kemasan produk tak bisa dianggap enteng. 4. Identitas adalah cara baru untuk memahami bagaimana seseorang mengambil keputusan di bidang ekonomi. Analisis yang dilakukan pengarang dimasukkan faktor identitas dan segala norma yang berkaitan dengannya dalam bidang kajian ekonomi. 5. Kebiasaan. Baik, untuk C yaitu prinsip konsumsi dalam Islam. Nah, di sini dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar, yaitu yang pertama yaitu prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Yang B, prinsip kebersihan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Yang ketiga, C, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman agar tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan. Nah, untuk D yaitu prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan oleh Allah SWT, karena kemurahan hatinya selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Allah dengan keimanan yang kuat. Nah, yang E yaitu prinsip moralitas. Nah, seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah SWT sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada Allah yang telah makan. Jadi kita tuh lebih bersyukur atas segala nikmat, dan apabila kita didahului untuk misalkan makan, kita lebih alangkah baiknya untuk membacakan doa dan sesudahnya membacakan doa sudah makan. Nah, begitulah. Terima kasih.
D. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. 1. Selera. 2. Faktor sosial ekonomi. 3. Kekayaan. 4. Keuntungan kapital. 5. Tingkat bunga. Dan 6. Tingkat harga. Mulanya yang pertama, konsumsi berasal dari bahasa Belanda, yaitu konsumti, atau dalam bahasa Inggris disebut consumption, adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Yang kedua, ada fungsi konsumsi. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar. Kedua, kesejahteraan atau kebahagiaan. Yang ketiga, daya tarik. Yang keempat, identitas. Dan yang kelima, kebiasaan. Yang ketiga, ada prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, ada prinsip keadilan. Kedua, prinsip kebersihan. Ketiga, prinsip kesederhanaan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dan yang kelima, ada prinsip moralitas. Yang terakhir, ada faktor yang memengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama, ada selera. Kedua, faktor sosial ekonomi. Yang ketiga, kekayaan. Keempat, keuntungan kapital. Kelima, tingkat bunga. Dan yang terakhir, ada tingkat harga.